Awalnya vokal grup, tapi perkembangannya sudah menjadi satu ministry dan bukan hanya vokal, tapi penggabungan juga dengan ekspresi gerak, juga ada teaternya. Sebenarnya dalam beberapa kesempatan kita seringkali menggabungkan unsur-unsur itu antara nyanyi, musik, dan ekspresi tari yang mendukung suatu presentasi dan juga kadang-kadang dalam format operet, drama musikal, gitu. Ada satu keinginan yang Tuhan berikan kepada saya di dalam diri saya untuk orang tuh mendengarkan pesan firman Tuhan, dan itu kan tidak hanya melalui khotbah gitu. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan kan alergi kalau dengar khotbah. Jadi kalau melalui sebuah nyanyian, orang suka nyanyiannya, kemudian orang juga terberkati dengan message yang ada pesan dalam lagu itu gitu. Dan pada zaman itu sebenarnya sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada lagu yang diproduksi di Indonesia tuh yang dibuat secara profesional. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk bikin rekaman lagu yang profesional. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sempat beberapa minggu podcast Berbagi Kisah dan Kasih digantikan oleh Amin, Alkitab Menjelaskan. Tapi kali ini Tuhan berkenan kita muncul kembali di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Dan luar biasa, kali ini tamu yang saya tidak pernah kenal karena belum pernah sama sekali ketemu, tapi karya-karyanya, grupnya sangat saya kenal dan saya salah satu, kalau istilah di musik itu, fansnya. Oke, inilah vokal grup Yeriko, dan mungkin banyak yang tidak tahu kan siapa pendirinya, bagaimana mereka bisa berdiri. Dan Bapak Ibu tahu nggak berapa usia Yeriko sekarang? Wow, betul, 40 lebih. Baik, kita segera mulai perbincangan kita dengan Bapak Heri Priyonggo. Beliau adalah pendiri dari vokal grup Yeriko dengan lagu-lagunya yang sudah sangat kita kenal. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Shalom Pak Heri. Shalom Pak. Wow, luar biasa Pak. Bisa tadi malam dalam acara khusus ya, di mana Yeriko tampil di Kota Bandung. Itu pertama kali Pak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri setelah selama ini hanya dengar dari rekamannya saja. Di YouTube juga sudah ada. Di YouTube juga ada. Ya, tapi kita tetap nonton Pak. Tapi tadi malam saya bisa lihat langsung Pak gelarannya. Ya. Baik. Yeriko ini sebuah vokal grup Pak ya. Awalnya vokal grup, tapi perkembangannya sudah menjadi satu ministry dan bukan hanya vokal, tapi penggabungan juga dengan ekspresi gerak, juga ada teaternya. Sebenarnya dalam beberapa kesempatan kita seringkali menggabungkan unsur-unsur itu antara nyanyi, musik, dan ekspresi tari yang mendukung suatu presentasi dan juga kadang-kadang dalam format operet, drama musikal, gitu. Ada teater. Jadi perkembangannya memang mengikuti zaman lah ya. Ya, mengikuti apa yang Tuhan inspirasikan. Sebab untuk menyampaikan satu pesan, firman Tuhan kan tidak selalu melalui khotbah, tapi bisa melalui kesenian. Jadi bisa dengan lagu, bisa didukung lagi dengan adat ekspresi gerak, tari, bisa dengan teater gitu. Jadi intinya kami itu bergerak memakai media kesenian itu untuk penginjilan. Baik. Ya. Tapi kan diawali dengan nama vokal grup.
Benar, karena memang begitulah awal mulanya inspirasi yang Tuhan, visi yang Tuhan beri pada kami itulah melalui lagu. Tapi melalui itu sepertinya dipertahankan sampai sekarang ya, tahun 2025 tetap namanya VG Jericho. Iya, karena sudah dikenal begitu. Tapi kalau orang mengundang kami seringkali sebenarnya bukan nggak tepat lagi kalau VG, karena yang tampil udah ada penari, ada apa namanya ya, tokoh-tokoh yang bermain di sana gitu ya, sebagai pemeran yang sesuai dengan ceritanya gitu. Oke, baik. Berdiri tahun? Sebenarnya tepatnya itu sekitar tahun 80 sebelum itu. Karena tahun 80 itu saya ambil sebagai patokan lahirnya Jericho itu dari hadirnya suatu album rohani, album Kristiani. Nah, itu yang menandai perjalanan awal dari Jericho. Apa nama album pertama itu, Pak? Kini Ku Puji Tuhan. Itu lagu nomor satunya ya? Iya. Kini ku puji Tuhan. Satu terjemahan itu sebenarnya. Oh, itu lagu terjemahan. Terjemahan. Pada waktu itu saya belum banyak menciptakan lagu. Di album pertama itu cuma ada satu lagu ya yang saya ciptakan, itu pun liriknya diinspirasi dari satu puisi, yaitu yang Tuhan janjikan. Jadi intinya mengambil tema bahwa Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita selalu lancar, langit selalu biru, tapi ada tantangan, ada kesulitan, dan itu semua Tuhan maksudkan untuk membuat kita lebih lagi meningkat dalam iman kita. Oke. Pak, sebelum kita cerita tentang album pertama ya, sehingga disitulah banyak orang kenal karena karyanya dalam bentuk kaset dan didengar di mana-mana. Ya, di zamannya memang kaset CD ya Pak. Iya, oke. Bagaimana dulu pertama kali berkumpul? Ayo kita bikin vokal grup yuk, atau bagaimana ceritanya Pak Heri? Ya, sebenarnya memang diawali dengan ada satu keinginan yang Tuhan berikan kepada saya di dalam diri saya untuk orang tuh mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan itu kan tidak hanya melalui khotbah gitu. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan, kan alergi kalau dengar khotbah. Jadi kalau melalui sebuah nyanyian, orang suka nyanyiannya, kemudian orang juga terberkati dengan message yang ada, pesan dalam lagu itu gitu. Dan pada zaman itu sebenarnya sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada lagu yang diproduksi di Indonesia tuh yang dibuat secara profesional. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk bikin rekaman lagu yang profesional. Oh, jadi tapi memang lagu Kristiani. Memang tujuannya sudah mau menuju ke rekaman ya. Oh. Sebelum itu memang saya bentuk grup vokal gitu ya. Karena saya ingin membuat satu grup yang bisa didengar oleh orang itu yang tidak asal-asalan gitu. Jadi ya. Sejak awal ada ide itu memang sudah mengarah kepada profesionalisme. Profesional, karena bagaimana orang mau mendengarkan pesan yang ada di dalam lagu itu kalau yang nyanyi nggak kompak, fales-fales gitu. Orang mendingan nyanyi dengerin lagu Bimbo. Pada zaman itu kan terkenal Bimbo atau semacamnya itu ya, yang di sekuler. Kemudian Elva Singer apa segala ya. Tapi kemudian saya tergerak untuk bikin sesuatu yang memang layak untuk mereka mau dengar. Gitu. Oke, jadi siapa waktu itu yang pertama diajak untuk bergabung, Pak? Sebenarnya rekan-rekan dari GKI Gunung Sahri, teman-teman saya itu yang dari lingkungan gereja. Betul. Ya, jadi saya audisi lah ya. Saya lihat yang memang layak untuk bisa mendukung ide untuk satu grup yang kompak, yang suaranya nggak fals-fals, yang punya kapasitas lah di situ ya. Iya. Jadi berapa orang yang terkumpul waktu di angkatan, katakanlah ya, angkatan pertama? Ya, ini sekitar 7 orang lah. 7 orang, dimulai dari 7 orang. 7 orang itu. Bahkan pada waktu yang rekaman itu saya sudah mengajak rekan yang dari bukan dari
Jericho sebenarnya itu bintang tamu Jan Berlin. Oh, Jan Berlin Panjaitan. Iya benar. Itu almarhum ya. Jadi hanya saya dan Jan Berlin tuh yang menyanyikan tenor, saya baritonnya. Oke. Dan selebihnya itu dari GKI Gunungsari. Itulah awalnya. Awalnya. Oke. Dan ya. kemudian bagaimana bisa sampai menembus rekaman? Itu kan bukan pekerjaan yang gampang. Iya benar sekali. Jadi sebelum cerita itu sebenarnya bagaimana kemudian saya fokus ke satu bentuk vokal grup itu ada ceritanya Pak. Sebelumnya sebenarnya saya itu seorang pelukis, pelukis poster film dan ya, boleh dibilang saya sangat padat dalam hal itu ya, karena itu juga menjadi satu nafkah ya, pemasukan profesi jadinya profesi. Dan saya waktu itu mempunyai tangan yang sangat terampil gitu ya untuk melakukan semua itu. Jadi kemudian saya switch ke pelayanan vokal grup ini karena ada pergumulan sesuatu yang terjadi ketika waktu itu saya kehilangan keterampilan saya. Jadi dari yang terampil itu menderita satu tremor. Melukis kan menggunakan tangan. Iya. Menyanyi menggunakan suara. Mulut. Nah, jadi dua hal yang sangat berbeda. Ya medianya beda gitu ya, satu dengan tangan. Jadi sekarang waktu itu tangan saya terganggu. Jadi walaupun orang melihat ini sudah mendingan sekarang ya. Kalau dulu tuh goyang. Dari satu tangan yang terampil melukis dengan cepat gitu ya, kemudian terganggu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Di samping itu juga ada pergeseran gitu, tren tidak lagi semuanya dengan lukis. Jadi berpindah dengan foto, kemudian sekarang udah digital gitu ya. Jadi itu yang membuat saya pada waktu itu mengalami satu, ya mungkin agak kalau mendetail agak terlalu panjang gitu ya. Jadi intinya bahwa saya kemudian Tuhan kayak boleh dibilang gitu. Di switch gitu ya, di stop di bagian lukis. Profesi sebagai pelukis yang walaupun itu memberkati keluarga gitu ya secara finansial, di switch untuk memberkati lebih banyak lagi orang melalui lagu-lagu gitu. Nah, apakah memang Bapak punya latar belakang suka nyanyi? Dari kecil Pak. Dari kecil. Jadi dari kecil tuh kami memang sekeluarga suka nyanyi. Oke. Termasuk jadi dulu kan kita sekeluarga tuh kakak saya Hendra, saya Eri, kemudian adik saya Herlin Perina. Nah ini banyak yang mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu penonton ya. Jadi kalau kita kenal Herlin Pirena, ya bukan Pirana. Pirena itu sebenarnya dari Piren. Senpiren. Jadi nama Mandarin. Mandarin ini Senpiren. Oke. Jadi Ibu Herlin itu adalah adik kandung dari Pak Heri Priyonggo ini ya. Oke, baik. Nah, tadi Pak saya bilang sebagai grup baru bisa menembus rekaman itu tidak gampang. Pada waktu itu memang sulit sekali untuk mencari produser yang mau memproduksi kami. Gitu. Waktu kita tawarkan begitu, wah kalau lagu Kristiani siapa yang mau dengerin gitu ya. Ini bisnis. Ada kalau mau nyanyi ya lagu-lagu Natal, Jingle Bell itu masih ada yang mau dengerin gitu ya. Tapi saya nggak putus asa. Kemudian akhirnya ya tentunya ini karena anugerah Tuhan dipertemukan seorang anak Tuhan yang bisa menyambut ide kami. Nggak peduli apa kalian mau laku atau nggak laku, tapi kita udah lakukan tugas kita untuk bikin rekaman gitu ya. Lagu Kristiani yang digarap dengan baik sampai pada waktu itu kita garap di studio yang dipakai oleh Krisya untuk album Badai Pasti Berlalu. Oh, di studio yang sama itu. Kami rekaman di situ. Ya, di situ. Artinya kualitasnya sudah nggak usah diragukan lagi untuk studionya. Untuk secara teknis rekamannya gitu loh. Jadi muncul album yang pertama itu loh ya. Pak. Itu kan masih kaset biasa kan? Iya. Warna covernya coklat. Iya betul. Kemudian ada 7 orang foto. Kalau yang di dalamnya nggak ada foto, zaman itu kita belum ada. Jadi apa itu covernya? Ya cuman yang itu yang gambar coklat yang ada jendela. Ada jendela. Jendela. Ya. Gitu. Dan salah satu lagu dari sekian banyak lagu yang di album pertama. Ya, yang sangat ini dalam hati saya adalah Kesukaan Melayani. Iya, itu juga sebenarnya bukan lagu ciptaan saya.
lagu itu sebuah lagu country rohani, tapi isinya bukan lagu itu. Kemudian saya memberi lirik untuk satu keperluan. Waktu itu ada acara yang judulnya mengenai kesukaan melayani. Jadi saya ambil itu, saya tulis liriknya. Oke. Gitu. Jadi album pertama itu berisi berapa lagu itu tuh Pak? 12. Yang umumnya memang satu album itu 12. Oke, 12. Berapa yang ciptaan dari Yeriho sendiri? Kalau yang album pertama itu cuma satu yang pure ciptaan saya, itu lagu Yang Tuhan Janjikan. Yang Tuhan janjikan. Itu berdasarkan satu sepotong puisi bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi yang Tuhan janjikan. Tuhan tak menjanjikan ya, itu dia. Langit kan selalu biru. Itu ya lagunya ya? Iya benar. Oke, jadi para penulis lagunya. Bukan, para penyuka lagu-lagu Yeriho ya langsung bisa mengingat kembali lagu-lagu yang pernah didengar dan itu berada di album perdana. Ya. Ya, penggemar lagu Yeriho kebanyakan sudah 50 ke atas. 50 tahun ke atas. Kalau generasi baru apa itu Yeriho bunda ya? tuh apa itu ya? Sejenis makanan apa ya? Mungkin dia tahu lagunya tapi nggak tahu tuh kelompoknya mungkin gitu ya. Seperti lagu Tangan Tuhan. Iya, semesta bernyanyi. Iya benar. Ya, oke. Album perdana bagaimana waktu itu penjualannya, Pak? Nah, itu sebenarnya produser kami nekat itu pada kan? waktu itu Sumberia, Pak Kurniadi ya namanya, nggak memperhitungkan mau laku mau apa gitu loh. Tapi di luar dugaan. Itu kaget juga gitu loh Pak. Itu terus langsung meledak tuh, Pak. Langsung meledak, iya. Iya. Itu kenapa? Karena lagu-lagunya Pak. Dan memang pada masa itu kan belum ada yang lain-lain bermunculan. Hanya Yeriho aja. Belum ada kompetitornya ya. Belum. Paling ada dulu tuh kan grupnya Adi Manuhutu, Trio Agape ya. Atau Mas Naid kah? Masih satu. Mas Naid masih zaman itu sesudah. Satu angkatan begitu? Tahun 80-an sesudah itu kali. Sesudah itu baru mereka muncul ya. Mas Naid. Oke. Jadi memang harus diakui di album pertama dan juga di album-album berikutnya, kekuatan Yeriho satu adalah pada lagu-lagunya. Buktinya banyak yang punya kesaksian dari hamba-hamba Tuhan itu. Yeriho itu biblikal, jadi benar-benar alkitabiah gitu lirik-liriknya. Jadi kuat. Iya kuat, karena firman Tuhan sampai kapanpun juga relevan Pak. Betul. Tapi yang kedua Pak, kekuatan Yeriho adalah suaranya khas. Begitu dengar entah lagu apapun, ini pasti Yeriho. Itu mungkin juga bentuk bukan hanya dari suara tapi dari aransemennya. Karena pada waktu itu kebanyakan seperti Lex Trio apa itu semua itu kan feeling Pak, tidak ada penulisan notasi apa gitu ya. Kebanyakan dari melodi, kemudian ada bagian yang mengambil terts di atasnya, kemudian ada yang di bawahnya. Sedangkan kalau Yeriho dari awal saya menuliskan partiturnya Pak. Jadi itu yang menjadi satu warna yang agak berbeda dengan vokal grup lain baru itu. Jadi pembagian suara itu berdasarkan notasi. Ya saya buat aransemennya gitu. Ini bagian ini wanita menyanyi, ini bagian 4 suara SATB, kemudian ada bagian yang 1 suara, kemudian ada suara diskan, kemudian yang bersautan, itu semua notasi itu saya tulis. Iya. Tapi lepas daripada itu harmonisasi ya Pak ya. Ya. Tapi yang saya maksud adalah warna suara. Warna suara. Dia vokal grup, artinya kan sudah menyatu. Tapi ada suara yang orang ini Yeriho banget gitu ya. Nah, itu apakah memang didesain atau entah jadi begitu jadinya? Iya, itu agak aneh juga karena sebenarnya pada generasi pertama itu yang agak dominan kan memang suara Herlin ya, kemudian suara saya. Iya. Tapi di album berikutnya gitu nggak tahu gimana rekan-rekan yang menggantikannya juga punya warna suara yang mirip Pak. Tuhan kirim ya. Iya. Jadi ciri khas dari awal sampai album berikutnya. Iya, sampai album Jalan Tuhan sampai apa tuh tetap warna suaranya itu orang dengar wah ini Yeriho begitu. Iya, oke. Masih ingat waktu itu berapa penjualan album pertama itu? Wah, saya itu kayaknya bulan pertama udah 30.000 waktu
Kemudian sesudah itu udah pasti banyak sekali ya? Pak. Saya nggak tahu itu, tahu hanya produsernya Pak. Oke, baik. Album pertama oleh kemurahan Tuhan meledak. Iya. Ya. Kemudian dengan album pertama meledak dan mulai lagu-lagu dan kelompok Jericho ini dikenal. Pelayanan selanjutnya bagaimana ini setelah album pertama ini muncul? Pelayanan apa? Apakah diundang kah ke sana sini kah? Gitu. Iyalah, memang itu pada waktu itu kan masih zamannya belum praise and worship. Jadi memang kalau ada grup yang baik itu ya udah itu menjadi laris Pak, diundang begitu udah dikenal gitu ya. Banyak sekali diundang sana sini. Bahkan saya ingat tuh kalau waktu Natalan itu bisa dari awal Januari sampai pertengahan Januari Pak, hampir tiap hari. Ada kadang-kala satu hari itu bisa di berapa tempat. Gitu. Gitu itu ya. memang zamannya waktu itu seperti itu. Oke, baik. Dan kemudian muncullah album kedua. Yang kedua. Jarak berapa lama? Itu lumayan cepat, hanya 1 tahun. 1 tahun. Muncul album kedua. Kedua, ketiga, yang kedua itu kan tiap jam ada di situ ya. Kemudian Mazmur 121. Albumnya sebenarnya judulnya Yesus Cahayaku. Terus yang ketiga album Anugerah. Anugerah itu yang lagu pertama segala pujian bagi Tuhan. Itu asli ciptaan dari enggak, itu juga memang satu terjemahan dari Saduran ya. Iya benar. Tapi itu lagu memang punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Ya, anugerah Tuhan Pak. Jadi total sampai hari ini sudah berapa album yang dihasilkan oleh vokal grup Jericho? Kalau digabungkan dengan album Natal apa tuh jadi sudah sekitar 14. 14. Ya, itu masih sebenarnya belum dibilang produktif Pak. Dari sekian kurun waktu 14 album itu menurut saya sih ya 45 tahun perjalanannya iya, ya. Saya itu memang tidak ngoyo untuk memenuhi permintaan produser mesti tiap tahun lahir ini. Kalau Tuhan nggak inspirasiin gitu dan tidak memberikan dorong itu ya udah nyantai. Saya ingat dari album Jalan Tuhan ke Waktu Tuhan itu 5 tahun Pak. Baru muncul lagi gitu loh. Ya. Oke. Salah satu kesulitan untuk bisa mempertahankan sebuah grup adalah ada yang sudah menikah, Betul sekali. ada yang pindah kota, gitu ya. Ya. Nah, bagaimana Jericho ini bisa mempertahankan berkarya dalam pelayanan 45 tahun? Ya, ya. Mungkin ada yang keluar, ada yang masuk. Betul. Ini bagaimana pasang, ini? Ganti kulit lah kayak ular jadinya. Tapi Ya. tetap mempertahankan ciri khasnya Ya, yang karena ini luar itulah biasa. saya bilang karena aransemennya kan tidak berubah yang saya buat. Ya. Jadi kita tuh tidak seperti grup Lex Trio, Bimbo dan misalkan AB3 atau apa yang dimana personilnya sama Pak gitu ya. Priscilla pun juga personilnya sama. Tapi kalau Jericho itu kalau misalkan memang ada yang tidak aktif ya kita rekrut lagi yang baru yang tetap bisa menampilkan warna Jericho. Jadi kalau diingat-ingat kembali, walaupun mungkin ya ini mengingat 45 tahun perjalanan ya Pak ya. Ini formasi keberapa ini yang sekarang terakhir ini? Nggak bisa dihitung Nggak bisa formasi dihitung lagi ya? karena ada yang lama masih ikut tapi ada yang baru. Nah, ada berapa lagi yang masih bertahan dari mulai tahun 80 sampai hari ini Pak? Yang Pak bertahan Heri satu. Iya, yang pasti saya. Satu, Pak Heri. Herlin walaupun sudah bersolo karier dalam event tertentu dia masih ikut. Masih ikut. Yang pasti istri saya itu generasi kedua ya mungkin. Oh, generasi kedua. Ya, yang tetap terus mensupport yang ada di Jadi grup ini. praktis yang lain hari ini baru semua. Pernah kemudian Jeffrey Chandra kan pernah terlibat juga di album ketiga kalau nggak salah apa kedua itu tapi sudah bersolo karier dan nggak pernah ikut lagi karena udah nggak ada waktu untuk latihan lagi Pak. Oh ya udah sibuk lah ya. Yang selebihnya tuh sudah generasi yang sekarang ini anak saya udah masuk di situ. Jadi udah generasi kedua. Wah itu generasi keberapa udah nggak tahu Pak. Udah 45 tahun ini ya generasi ketiga kali Pak ya. Oke, jadi
Pak Heri sekarang berusia 70. Hampir 2 bulan lagi 73. 73. Januari nanti. Oke, sudah mempersiapkan kaderisasi. Ya, itu kami selalu doakan dan selalu mencari bibit yang baru, dan yang tampil kemarin itu lumayan banyak yang anak-anak muda banyak terlibat anak-anak kemarin. muda terlibat. Oke. Tapi anggaplah katakan pakai kata sutradaranya gitu ya. Sutradaranya semua sampai hari ini adalah Pak Heri. Tuhan Pak, sutradaranya. Saya cuma dipakai aja Pak. Tuhan produsernya Pak. Produsernya iya. Ya. Juga termasuk yang memberikan saya kesempatan, inspirasi apa. Jadi benar-benar kita cuma alat aja Pak. Oke. Tapi suka tidak suka sampai hari ini peran dari Pak Heri masih sangat besar dalam kelompok ya, ini. khususnya di dalam menyediakan lagu, aransemen lagu, apa tuh semuanya dari saya. Kalau kelompok-kelompok tari semacam ada teaternya Ya, gitu. ya. Itu ada pelatih tersendiri. Ada koreografernya Pak. Oke ya. Jadi walaupun awal-awalnya tuh saya sendiri juga yang ngajarin Pak. Tapi ya terbatas sekali dan kemudian dikasih yang memang di bidangnya itu loh. Gitu ya. Oke. Saya salah satu pencinta vokal grup Jericho. Tadi malam lah saya baru lihat pagelarannya langsung. Iya. Ya. Nah, bicara tentang pagelaran, Pak. Ya. Artinya penampilan ya, perform ya. Itu istilahnya Pak. Ya, istilahnya ya. Selama ini apakah dalam perjalanan 45 tahun, apakah vokal grup Jericho pernah atau sering melakukan sebuah pertunjukan yang dikerjakan, dilaksanakan sendiri oleh Jericho, atau selalu ya kalau kami diundang baru kami mengadakan pagelaran? Bagaimana? Awal-awalnya tuh memang kebanyakan kami diundang. Karena Jericho bukan cuma hanya nyanyi, tapi juga di dalam acara-acara khusus kita membuat operet, drama musikal. Jadi orang-orang banyak gereja melihat kalau mau sesuatu yang spesial gitu, ibaratnya kalau orang menu sehari-hari ada menu pesta begitu ya, mereka mau yang lebih dari cuma sekedar nyanyi gitu loh ya. Mereka banyakkan Jericho yang bisa memenuhi di saat itu. Waktu itu kan kalau Natal itu kan departemen apapun, penerangan, perhubungan bikin, kemudian persekutuan dari BCA apa segala, banyak sekali persekutuan. Nah itu banyak mengundang kami gitu loh. Tapi belakangan kami merasa enggak selalu mesti pesanan orang kita mengisi begitu ya. Tapi memang ada sesuatu yang Tuhan inspirasiin yang kita mau bikin, walaupun tidak ada yang mengundang, kita malah memperkasai untuk bikin satu pagelaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan suruh gitu loh. Nah itu kapan pernah dibuatnya dan sudah berapa kali buatnya Pak? Itu yang khusus itu ada 2 kali. Saya pujian 1 dan 2 itu etnik kontemporer. Jadi suatu ekspresi syukur etnik kontemporer. Jadi pas bebarengan di mana-mana tren praise and worship itu Pak ya. Saya terpikir mau bikin praise and worship tapi mengambil nuansa budaya yang di Indonesia, jadi nggak model dari Barat gitu loh Pak ya, tapi menggabungkan gitu warna-warna tradisional etnik dengan warna musik kontemporer gitu. Jadi makanya muncullah lagu pagelaran ekspresi syukur etnik kontemporer saya pujian 1 dan 2 gitu. Itu dilaksanakan di Jakarta. Di Jakarta kita gelar pertama di Geraha Bakti, di tim, kemudian di Istora gitu ya. Oke. Pak Heri, mendirikan sebuah grup nggak gampang. Nah itu dia. Mendirikan masih mudah Pak. Ya. Tapi itu pun tidak gampang lah. Tidak gampang karena bikin kadang-kadang nggak jadi. Baru jadi sebentar, udah bubar gitu ya. Nah, makanya saya bilang itu anugerah Tuhan kalau bisa jadi Pak. Jadi saya bilang bikin pun tidak gampang. Iya. Tapi mempertahankan jauh lebih tidak gampang. Memang betul Pak. Ya. Nah itu kita mengalami pasang surut memang.
Ada kalanya gereja mengundang, tiba-tiba yang nyanyi cuma saya sama istri saya Pak. Tapi rombongannya yang didukung penarinya agak banyak, jadi masih lumayan. Kalau enggak, ya jadi satu vokal grup. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan tuh personel itu ya, kan sudah berganti. Tapi puji Tuhan masih terus bisa melayani sampai hari ini. Gitu. Oke. Pak, kesulitan apa yang paling besar yang pernah dialami Pak selama perjalanan 45 tahun ini Pak? Kesulitannya ya, kalau secara teknis ya itulah karena kami itu kan bukan orang-orang yang khusus ada dibayar untuk satu wadah sebagai full timer gitu ya. Tapi sukarela memang mereka. Sedangkan mereka tuh punya aktivitas di masing-masing sebagai pekerja atau punya kesibukan. Jadi untuk mau latihan mau apa tuh bukan satu hal yang mudah gitu loh Pak, untuk menyatukan itu. Oke, berkaitan dengan itu, apakah Yeriho punya tempat khusus untuk latihan, berkumpul? Kita pernah punya, tapi sekarang udah enggak lagi. Waktu itu kami pernah disponsori, ditopang oleh yayasan oleh CNI. CNI, kemudian kita bentuk satu yayasan jala. Nah itu kita sempat punya markas khusus. Kemudian kalau pergi kemana-mana semuanya disubsidi, ada udah dananya. Tapi kalau sekarang ya kadang harus membiayai sendiri Pak. Biaya sendiri ya. Dan nggak ada tempat khusus kita latihan. Kalau misalkan kita ada satu pelayanan satu gereja yang mengundang, maka kita pinjam tempat di gereja itu Pak. Gitu. Jadi ya kalian undang kami ya pinjam tempatnya dong gitu ya. Kalau cuman nyanyi itu di rumah saya aja. Oh gitu. Tapi kalau sudah melibatkan sampai 30 orang untuk penari apa gitu, kita dipinjemin tempat dari yang mengundang kami. Jadi kalau maaf kalau saya ambil kesimpulan dan koreksi kalau keliru Pak. Pertanyaan saya tadi kan, kesulitan apa yang terbesar yang pernah dialami selama perjalanan 45 tahun? Ya kan Bapak sudah jawab sih barusan. Tapi kalau saya sebutkan begini Pak. Salah satu kesulitan terbesar dari vokal grup Yeriho adalah mengenai masalah dana. Itu benar atau keliru? Sebenarnya itu justru melatih kita Pak. Jadi secara pikiran manusia memang kalau nggak ada dana, nggak ada duit, nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Tapi ajaibnya memang Tuhan itu selalu kalau memang itu proyek Tuhan, ada dananya. Termasuk yang pada waktu tadi itu ya etnik kontemporer saya pujian 1 itu. Kami hanya pertama punya dana dari hasil ada orang yang kasih persembahan 10 juta cuman. Dari itu kemudian kita bikin rekaman, dan yang rekamannya itu bukan kaliber pemusik biasa tuh, kayak yang terkenal itu sebenarnya seperti Jeffrey Tahalele, Sandy Luntungan, Henry Lamiri gitu ya. Itu semua top-top. Gitu, ya. Kita mulai dengan itu ya. Dan pernah kita ngalami pada waktu itu sudah selesai, hampir selesai Pak. Paduan suara apa sudah masuk. Perpindahan waktu itu dari analog ke digital, data digitalnya nggak bisa dibuka. Wow. Kita rekaman lagi Pak, ulang lagi gitu loh Pak. Tapi ya puji Tuhannya akhirnya walaupun sempat sudah hampir nggak jadi pagelarannya itu, Tuhan pertemukan dengan anak Tuhan yang kemudian udah the show must go on. Saya tutup semua tuh Pak. Tiba-tiba begitu loh. Jadi kita nggak bikin sesuatu kalau sudah ada dananya gitu. Kadang-kadang cuman apa yang ada di tangan aja Pak gitu loh. Jadi betul-betul berharap sama Tuhan ya. Iya benar, itu benar-benar Tuhan mengajarkan kita beriman, dan dari sana kita mau bisa melihat kalau Tuhan memang mau kita melakukan itu pasti ada jalannya, dan kita diajari tidak mengikuti kedagingan kita, ambisi kita. Kalau orang yang punya duit, asal ada keinginan walaupun Tuhan nggak suruh, bisa ada duitnya gitu jadi gitu Pak. Iya. Salah satu contoh Pak.
Kalau saya punya duit, saya bikin pagelaran khusus IRU di Bandung, Pak. Padahal Tuhan kan kadang-kadang nggak Belum selalu tentu, mau kan? begitu kan. Iya, gitu ya. Iya. Tapi orang yang kadang-kadang nggak punya, Tuhan bisa pakai untuk bisa membuat itu ya. Iya, Oke. iya. Pak, 14 album selama 45 tahun. Ada album yang bagi Pak Heri pribadi menimbulkan kesan yang lebih daripada album-album yang lain? Kesan baik, kesan. Ya, apapun itu ya, terhadap Biasanya yang berkesan itu yang menyakitkan. jadi ingat. Yang diingat. Oke, Tapi apa? enggak, setiap album tuh memang ada satu yang spesifik yang Tuhan taruh gitu ya, sehingga hampir di tiap-tiap album tuh ada muncul lagu-lagu yang kemudian tetap terus bisa menjadi sesuatu yang memberkati. Kayak misalkan di album kedua tuh ada Jam Kehidupan, ada Tiap Jam itu Pak, bukan Jam Kehidupan, ada lagu Tiap Jam, Mazmur 121 yang sampai sekarang itu Kalau juga. Jam Kehidupan itu di album keberapa? Jam Kehidupan itu di album sudah kelima. Album kelima. Nah itu juga ada cerita yang unik di situ. Pada waktu itu kan ada tren lagu yang sangat top. Itu lagu pemenang itu kan. Kita lah umat pemenang. Nah itu pada waktu itu sebenarnya album itu sudah selesai dengan judul Jam Kehidupan. Jam kehidupannya ditaruh di depan di nomor 1. Tapi karena ada lagu yang booming itu dan beatnya kenceng gitu. Produsernya suruh kita rekaman lagi lagu Kita Umat Pemenang gitu loh. Ya udah rekaman, terus itu taruh pertama Jam Kehidupannya digeser. Tapi tetap Jam Kehidupan. Tapi akhirnya karena Jam Kehidupannya itu yang bertahan, sekarang album ditaruh lagi Jam Kehidupannya di depan gitu. Kemudian ada lagi album yang berkesan ya, karena ini menurut kesaksian dari produsernya itu, ini produsernya sebenarnya sudah hampir bangkrut, hampir tidak bisa menjalankan lagi. Tapi ya puji Tuhan, anugerah Tuhan itu ya, pakai album Jalan Tuhan. Jalan Tuhan meledak lagi gitu Pak, sehingga akhirnya tuh jalan lagi itu produser itu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ya. Jangan bimbang ataupun ragu. Ya itu dia. Wow. Iya. Jadi message-nya itu kuat ya Pak ya. Ya itu kan berdasarkan dari firman Tuhan kan. Jadi bukan hanya nada, Betul. tapi syair itu. Iya. Ya, tapi nada sama syair yang menjadi Harus satu kesatuan melekat. ya. Betul. Nada syair yang bagus, tidak ada nada yang enak juga orang nggak akan. Syair yang bagus dipaksakan di melodi yang tidak sesuai juga tidak akan menyentuh. Iya. Betul. Tapi lagunya enak, tapi nggak punya makna juga kan? Ya nggak membawa sesuatu ya. Iya. Oke. Itu mengenai album Pak. Nah sekarang lagu. Ada sekian banyak lagu baik dari luar maupun yang Bapak ciptakan sendiri. Ada lagu-lagu yang Bapak punya kesan khusus? Kesan khususnya begini, saya sebut aja lagu itu lagu Tangan Tuhan. Jadi saya merasakan bahwa dalam kehidupan saya ataupun setiap orang itu saya ada tangan Tuhan yang menentukan, yang mengarahkan, menopang gitu ya. Jadi saya juga begitu. Jadi ada kalanya kita nggak ngerti ini, seperti tadi ada sedikit kesaksian bahwa saya di stop jalannya di profesi yang ini, tapi tangan Tuhan mengarahkan untuk ke hal yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya lagu Tangan Tuhan itu adalah satu bagian dari adegan drama musikal Yusuf. Yusuf laki-laki pilihan pada waktu dia dijeblosin ke dalam sumur. Tuhan menginspirasi lagu Tangan Tuhan itu Pak, ketika malaikat-malaikat itu, ya ini maksud saya Tuhan menghibur Yusuf itu dengan lagu itu. Apa yang kau alami mungkin tidak kau mengerti, tapi tangan Tuhan sedang merendah satu karyanya. Itu lahirnya di situ. Dan itu sama sekali tidak saya duga akan sampai sekarang dinyanyikan. Bahkan menjadi
judul dari satu acara RPK, Radio Pelika ada ketika tangan merendah, tangan Tuhan merendah. Jadi lagu itu berkesan karena memang sesuatu yang tidak saya duga Tuhan pakai memang untuk memberkati umatnya gitu. Oke. Pak, tidak keberatan untuk 1 potong 2 potong lagu itu bisa dinyanyikan langsung di sini, Waduh, Pak. saya habis pagelaran tadi malam agak serap ya. 1 kalimat aja, Pak. Ya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Itu. Wah, Barisan. luar biasa. Banyakan terak-terak tadi Tadi malam. malam sudah habis-habisan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beliau ini saya minta walaupun sudah dalam keadaan mungkin ya letih ya. Karena datang dari Jakarta, ada gladi resik segala macam, dan tadi malam puncaknya pagelarannya baru selesai jam 10 kurang. Ya, pagi ini sudah langsung saya culik. Terima kasih untuk kesempatannya Saya berbagi. terima kasih banyak Bapak sudah bersedia ya. Oke, Pak, ada harapan untuk ke depan tentang vokal grup Yericho? Ya, tentunya harapannya ini nilai-nilai visi yang Tuhan sudah berikan, di mana memakai media kesenian untuk penginjilan ini bisa diteruskan, Pak, untuk generasi penerusnya. Walaupun mungkin tidak perlu mempertahankan sampai terbebani dengan warna Yericho, ya tetap dengan warna dari anak-anak muda sekarang. Bahkan namanya pun nggak perlu juga Yericho, tapi nilai itu tetap diteruskan bahwa kita bisa pakai gitu kapasitas media kesenian ini untuk kemuliaan bagi sang pencipta kesenian itu sendiri, Tuhan. Saya jadi ingat mengenai nama. Kenapa pakai nama Yericho, Pak? Tadi saya nggak sempat nanya itu. Iya, itu nama sebenarnya diusulkan oleh Jan Berlin. Pada waktu itu memang tidak ada satu hal yang mendasari kenapa Yericho. Rasanya enak aja gitu namanya menurut yang memberi nama ini, ya enak aja Yericho. Tapi Padahal kemudian Yericho ini kan benteng Yericho. benteng Kota. Yericho. Tapi kemudian Tuhan membukakan satu pengertian kepada saya, dan saya setuju Yericho karena bukan Yericho-nya itu sebagai Yericho itu kan sebenarnya nama yang bagus, tapi kan tempat orang berdosa tuh, Pak, yang diruntuhkan bentengnya. Nah, peristiwa itu, Pak, peristiwa benteng Yericho yang runtuh oleh satu ekspresi iman melalui suara, melalui nyanyian, itu yang menjadi harapan kita bahwa melalui lagu-lagu kami itu hati yang sekeras apapun gitu ya bisa diruntuhkan gitu ya, Pak, untuk bisa menerima Yesus gitu. Dan ada hal yang lain juga bahwa memang Yericho ini sifatnya oikumene, dari lintas denominasi, Pak. Jadi sesuai dengan itu tidak ada lagi tembok-tembok di dalam gereja tubuh Kristus itu, tapi semua yang ada di dalam wadah Yericho ini bisa ikut, Pak. Jadi dari berbagai aliran gereja ada anggotanya dari di Yericho. GBI, dari GKI, dari apa semua ada. Walaupun awalnya GKI. Ya, oke. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Ketika podcast ini nanti ditayangkan dan kemudian banyak penonton yang teringat kembali gitu ya. Seperti saya kan saya buka lagi YouTube lagu-lagunya Yericho, Pak. Nah, oke. Mereka ingat kembali Yericho dan kemudian ingin mengundang Yericho. Iya. Tapi bertanya, bayarnya bagaimana ini? Nah, apa ya jawab Pak Heri? Jadi Bayarannya ini bagaimana ini? Iya kan? Nah, itu soal bayaran ya, Pak ya. Iya, ini kan mau tidak mau kan zaman sekarang selalu bicara tentang Cien. Ya? Saya jadi ingat sebenarnya memang kita dalam pelayanan ini tidak ada standar. Bahkan awal-awal kita pelayanan itu kita nombokin, Pak. Yericho ketika awal dapat dari gereja untuk Natal itu budgetnya cuma 400.000. Tapi pada waktu itu sampai keluar 5 juta tuh dari kocek sendiri, Pak, dari dompet sendiri. Jadi memang pelayanan Yericho sebenarnya
tidak ada standar budget. Cuman dengan sesuai dengan perkembangannya gitu lah ya. Karena memang Yeriko tidak ada yang mensubsidi, jadi untuk acara-acara yang khusus di mana harus sewa kostum, mesti latihan, konsumsi transport gitu ya, waktu melakukan satu kegiatan kita bikin penawaran gitu loh. Jadi apakah bisa gitu untuk memenuhi itu semua hal-hal yang diperlukan untuk pagelaran itu. Artinya karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Iya. Bukan karena ini loh tarif kami, bukan gitu tarif. ya. Kalau misalkan kita hanya nyanyi untuk satu lagu apa kesaksian itu kami sama sekali tidak memasang tarif, Pak. Terserah bagaimana yang mengundang. Tapi kalau ada sesuatu yang memang diperlukan untuk menopang itu, mesti sewa ini LED, sewa sound system apa segala, ya itu mau nggak mau gitu kita ajukan. Jadi harus pengertian juga lah yang mengundang ya. Jangan semua udah Yeriko datang kecuali kalau nanti memang dari grup Yeriko ini ada personilnya memang diberkati dari finansialnya yang mau menjadi donatur tetap atau subsidi, ya itu nggak usah lah gitu loh, ya udah bisa gitu loh. Karena memang tujuan mendirikan Yeriko ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan cari duit. Bukan cari duit, benar. Iya. Dan dipertahankan terus dulu, sekarang dan sampai seterusnya. Seterusnya. Sampai ya pokoknya Tuhan bukakan kesempatan, Tuhan suruh kita lakukan gitu ya kita lakukan. Kita responi dengan segenap hati. Tetap setia sampai akhir, Pak. Tidak tergiur dengan tawaran ini bisa jadi duit nih. Oh, enggak ya. Karena bukan itu, Pak. Bukan itu. Dari awalnya memang kita bukan untuk cari duit di situ. Baik. Pak Heri, terima kasih banyak. Sama-sama sudah bisa berkisah ya tentang kasih Tuhan, perjalanan vokal grup Yeriko tahun 80 itu dihitung dari album pertamanya. Album pertama 80. Sebenarnya sudah dimulai sebelum 80. Sudah latihan. Latihan. Tapi di tahun ini sudah 45 tahun. Iya. Kita tunggu di tahun depan ada sesuatu yang Tuhan lakukan lewat vokal grup Yeriko, sehingga lagu-lagunya, karyanya semakin memberkati Indonesia. Iya, amin. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, terima kasih. Ya. Demikian para penonton perbincangan saya dengan Bapak Heri Prionggo. Beliau ada pendiri dari vokal grup Yeriko. Tahun 80 album perdana mereka mulai muncul di Indonesia dan sekarang sudah 14 album. Silakan dibuka kembali ya, ada album YouTube kenangan. Ya, semua bisa kita lihat, kita tonton, kita dengar, bisa nostalgia kembali. Inilah Yeriko dengan segala ciri khasnya, lagu-lagunya, suaranya, dan yang pasti memberkati para pendengarnya. Puji Tuhan. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tetap dukung kami dengan like, share, subscribe, supaya podcast ini memberkati juga orang-orang yang menontonnya. Saya Yunus Timotius. Ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.